Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian Majelis Ta'lim Masjid Al-Hijrah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pekan yang lalu kita sudah memasuki Kitabus Shalah. Maka insyaallah pada pertemuan ini kita akan berbicara pembahasan pendahuluan tentang salat. Sebelum nanti kita berbicara panjang lebar tentang salat, kita akan memulai pembahasan kita dengan hukum melaksanakan salat. Tak dipungkiri lagi, salat 5 waktu itu adalah merupakan hal yang wajib. Kewajiban melaksanakan salat seperti yang kita sampaikan pada pertemuan lalu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya ketika peristiwa Isra wal Mi'raj. Sekian banyak ayat dan hadis yang menyatakan tentang kewajiban salat. Artinya kewajiban salat itu adalah qat'i, sesuatu yang pasti, tidak boleh ditawar-tawar. Lantas bagaimana kalau seandainya ada orang yang meninggalkan salat, apa hukumnya? Nah, ini akan kita bahas sebelum kita memasuki pembahasan berikutnya. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan di dalam masalah hukum meninggalkan salat. Pertama, meninggalkan salat dikarenakan ia mengingkari kewajiban salat itu. Yang kedua, meninggalkan salat, ia tahu kewajibannya tapi dia meninggalkannya dan mengingkarinya. Dan yang ketiga adalah tidak meninggalkan salat tapi dia mengulur-ulur waktu sehingga waktu melaksanakan salat tadi bukan di waktu awal. Kemungkinan itu mungkin sudah hampir habis waktu salat. Sehingga mungkin nanti apakah itu termasuk adaan atau dia sudah termasuk qadaan. Maka untuk lebih jelasnya kita akan memulai dengan hukum meninggalkan kewajiban salat. Tadi kita sudah sampaikan bahwa hukum meninggalkan kewajiban salat itu ada 3. Yang pertama, meninggalkan karena dia mengingkari kewajiban salat itu. Nah, yang pertama ini tidak dipungkiri lagi, orang yang seperti ini adalah dihukumi kafir. Itulah hadisnya atau sabda dalilnya, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Orang yang meninggalkan salat dengan sengaja dan mengingkari kewajibannya, maka ia dihukumi kafir. Oke. Dalam hadis lain dikatakan al-ahdu baini wa bainal kufri tarkus shalah. Perjanjian antara aku dengan orang kafir, hal yang mengikat antara aku dengan kafir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah meninggalkan salat. Arti yang membedakan orang Islam dengan orang kafir itu adalah salat. Oke, ini yang pertama. Yang kedua adalah bagaimana hukumnya orang yang meninggalkan salat, dia tahu kewajibannya, ya, tapi dia meninggalkan dengan sengaja. Oke. Dan dia mengakui salat itu wajib, tapi dia meninggalkannya.
Ada 3 mazhab. Ini yang akan kita perinci. Pertama adalah mazhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, atau yang disebut sering kita kenal dengan mazhab Hambali. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa orang yang meninggalkan kewajiban salat sedangkan dia tahu kewajibannya, maka dia dihukumi kafir dan wajib dibunuh. Itu menurut mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Oke. Nanti kita sebutkan dalilnya. Yang kedua, mazhab jumhur ulama, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat, ia tahu hukumnya adalah wajib dan dia mengakui itu adalah wajib, tapi dia meninggalkannya. Menurut mazhab jumhur ulama, orang yang seperti ini ya tidak dibunuh, tapi dia harus didera. Haddan, yuqimu lahu haddan, harus dia dihukum cambuk, didera. Mazhab jumhur ulama. Oke, yang ketiga, ini adalah mazhab Daud bin Ali Az-Zahiri, mazhab Zahiriyah, termasuk di dalamnya mazhab Zaidiyah. Zaidiyah adalah merupakan salah satu mazhab yang ada di dalam sekte Syiah, tapi dia lebih dekat kepada ahli sunnah wal jamaah, pengikut Zaid bin Ali. Taib. Bagaimana pendapat mereka? Orang yang meninggalkan kewajiban salat sedangkan dia tahu, tidak dibunuh, tidak juga didera, tapi dia diasingkan. Dia diasingkan sampai nanti dia melaksanakan salat. Bapak Ibu muliakan Allah Subhanahu wa taala, apa dalil dari ketiga kelompok atau mazhab ini? Tentunya seperti yang kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, masing-masing memiliki pendapat atau dalil yang mereka pegang. Taib. Mazhab Imam Ahmad bin Hanbal termasuk di dalamnya adalah Ibnu Ishaq Ibnu Rahawai, termasuk juga di dalamnya adalah Abdullah bin Mubarak, mengatakan bahwa orang yang meninggalkan salat tapi dia tahu kewajiban salat itu apa tadi? Wajib dibunuh, karena dia sudah keluar dari Islam. Alasannya dia sudah keluar dari Islam. Dalilnya tadi, man taraka salatan muta'ammidan faqad kafara jiharan. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, mazhab jumhur ulama. Di dalamnya adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah dan pengikut mereka mengatakan orang yang meninggalkan salat sedangkan ia tahu kewajibannya, dia wajib didera. Yuqimu lahu haddan. Kenapa? Karena Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pernah melakukan hukuman terhadap orang yang meninggalkan salat. Dan bahkan dalam hadis lain, dalam satu hadis dikatakan, saya diperintahkan untuk memerangi orang-orang sehingga mereka mengucapkan syahadat alla ilaha illallah dan kemudian mereka melakukan salat. Artinya di situ ketika mereka tahu kewajiban salat tapi mereka tidak melakukan kewajiban itu, mereka wajib ditegur, didera.
Oke. Sedangkan dalil yang ketiga, orang yang meninggalkan kewajiban salat dan dia tahu, itu dihukumi dengan ditakzir, diasingkan dan dikurung, bisa juga dikurung sampai kemudian dia meninggalkan dia melaksanakan salat sampai dia tobat. Dari ketiga mazhab ini, ya, dalil yang dipakai oleh kelompok pertama Imam Ahmad bin Hambal itu adalah hadis sahih, ya. Begitu juga yang dipakai dengan apa, mazhab yang ketiga, ya. Sedangkan mazhab jumhur ulama, menurut sebagian mereka menggunakan suatu keterangan yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, sehingga mereka mengatakan melakukan dera itu adalah merupakan kebijakan, ya, yang dilakukan oleh Rasulullah dan sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, kami lebih cenderung untuk pendapat yang kedua, yakni haddan, dia apa? Didera. Karena ini merupakan pendapat mayoritas para ulama dan didukung oleh realita ketika itu. Nah, hanya saja kapan ini berlaku? Kalau ada apa, diterapkan hukum Islam. Kalau sekarang nggak bisa kita, paling kita kewajiban kita adalah menegur agar orang itu mendirikan salat. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, salat adalah merupakan sesuatu yang sering diremehkan oleh manusia, oleh kita. Bahkan terkadang dengan sangat mudahnya kita mengacuhkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan hayya 'alas shalah. Padahal kata Imam Ali radhiyallahu anhu, tidaklah seorang mukmin yang sejati ketika ia mendengar panggilan Allah hayya 'alas shalah kecuali dia harus bergegas dan meninggalkan semua kerjaannya untuk segera memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Cuman terkadang kita hayya 'alas shalah, di mana kita? Ya enggak, Pak? Kadang kita sedang melakukan perbuatan yang mungkin menurut kita penting, tapi menurut Allah tidaklah penting. Imam Ali juga mengatakan, sungguh aku sangat takut ketika panggilan Allah sudah tiba sedangkan aku tidak dalam keadaan siap. Aku khawatir ketika panggilan itu aku dalam keadaan tidak siap, disitulah ajalku, kata Imam Ali. Bapak Ibu mulakan Allah Subhanahu wa taala, hukum yang ketiga atau hal yang berkaitan yang ketiga, bagaimanakah orang yang meninggalkan atau mengulur-ulur kewajiban salat sehingga waktunya sudah hampir habis? Apa hukumnya? Satu orang yang melakukan salat tapi dia mengulur-ulur waktunya, menurut sebagian ulama bahwa ia termasuk orang yang tadi dihukumi orang yang harus mendapatkan takzir, mendapatkan peringatan sehingga dia mempersegera untuk melakukan salat. Yang kedua, orang yang melakukan salat tapi dia mengulur-ulur waktunya, itu termasuk adalah mutasahil, orang yang mempermudah kewajiban salat sehingga dia termasuk orang yang dihukumi fawailul lil musallin, neraka waillah bagi orang yang salat. Kenapa kok orang yang salat masih dapat neraka wail? Alladzina hum an salatihim sahun, mereka adalah orang yang meremehkan
untuk melaksanakan sholat. Bapak Ibu, kadang jam berapa panggilan azan sudah tiba. Dalil kita nanti insya Allah masih ada waktu. Ya, hati-hati. Orang yang sudah terbiasa demikian nanti akan biasa meninggalkan kewajiban sholat, sehingga waktu utama, memang waktu sholat itu ada waktu utama, ada waktu mukhayyar namanya, ya, bahkan ada namanya waktu muwassa' dan ada namanya waktu mudayyak. Jangan nanti kita beralasan waktunya masih luas, ya, sehingga nanti kita melaksanakan sholat itu asar udah 5:30, zuhur sudah jam 3 dengan alasan waktunya luas. Tidak. Kapan sebaiknya orang melaksanakan sholat? Nanti insya Allah akan ada babnya khusus, tapi kita akan terangkan sedikit. Kapan orang melaksanakan sholat? Ketika masuk waktu, maka segeralah untuk memanggil orang-orang untuk melaksanakan sholat melalui adzan dan menunggu jamaah berdatang berapa menit, kemudian kita melaksanakan sholat jamaah. Itulah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdal, amal yang paling mana yang paling disukai, yang paling utama? Maka Rasul menjawab, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Artinya apa? Ketika waktu salat itu tiba, jangan ada lagi pekerjaan kecuali kita untuk melaksanakan salat. Masya Allah, kita bercita-cita, berkeinginan ketika azan itu dikumandangkan, semua orang kayak magnet ditarik oleh kayak besi ditarik oleh magnet, berduyun-duyun datang ke tempat untuk melaksanakan sholat jamaah. Masya Allah. Kalau di Kelantan itu, di Malaysia, ketika waktu sholat tiba, semua tokoh, warung, kedai, restoran semuanya tutup, semua mereka untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau Mekah Madinah, jangan kita bilang sebelum sholat memang sudah ditutup agar orang semuanya sholat, dan setelah itu mereka buka lagi. Subhanallah. Nah, kesadaran itu yang terpenting sebenarnya.